Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan sama-sama beribadah spesial. Pagi ini kita akan sama-sama angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan sama-sama di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya
mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu sekalian yang kami kasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang kira-kira menjadi kebutuhan kita saat ini. Judul atau tema firman Tuhan adalah Jangan Khawatir, terambil dari Matius pasal 6 ayat 31 dan 32. Yang demikian bunyinya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan menjamin bahwa Dia tahu dan Dia sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Kalau soal makan, bangsa Israel selama hampir 40 tahun di perjalanan tiap hari dijamin. Saat Tuhan Yesus akan memberi makan orang yang setelah dengar khotbah, lebih dari 5.000 orang, dengan 5 roti 2 ikan, Dia sanggup memberikan makan. Itu untuk kebutuhan makan. Untuk orang sakit, Bartimeus yang buta melek. Untuk yang menghadapi persoalan, murid-murid yang menghadapi badai besar. Saat Yesus dibangunkan, Yesus mengangkat tangannya dan menghentikan badai ombak itu. Berhentilah semuanya. Bahkan orang mati pun, anak janda Nain dibangkitkan. Apa yang perlu kita khawatirkan lagi? Tapi nyatanya saat ini tampaknya ada yang kita khawatirkan, yaitu virus corona. Puji Tuhan, Tuhan menjanjikan tidak perlu kita takut dengan virus corona. Dalam Mazmur pasal 91, di sana Tuhan menjanjikan bahwa kita tidak perlu khawatir, takut akan penyakit menular, akan penyakit sampar. Kita baca Mazmur 91, ayatnya yang pertama, kedua, dan selanjutnya. Saya bacakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Ayat 5. Jangan engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tuhan berjanji penyakit sampar, penyakit menular boleh ada, tapi Tuhan menjamin tidak akan datang kepadamu. Nah, sekarang kita lihat. Dalam realita ada anak Tuhan yang berhasil menghadapi masalah, ada yang tidak. Apa syarat-syarat yang dibutuhkan supaya janji Tuhan ini betul-betul kita nikmati? Yang pertama, kita harus memiliki iman. Kita baca dalam Markus pasal yang ke-9. Markus pasal yang ke-9. Ayatnya yang ke-23. Markus 9
ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, kata firman Tuhan. Saat kita menghadapi persoalan, saat kita butuh sesuatu, Tuhan tahu, karena sekali-kali Dia tidak meninggalkan kita. Saat kita berdoa, Dia mendengar doa kita. Tapi yang penting, saat kita naikkan doa dengan iman, maka Allah bertindak dan kita akan menikmati kemenangan dari Tuhan. Jadi yang pertama adalah milikilah iman. Bukan berapa lama kita iring Tuhan, tapi adakah iman atau tidak? Doa orang benar yang dinaikkan dengan iman, besar khasiatnya. Yang kedua, walaupun sudah beriman, tapi kita butuh memakai hikmat kita. Kita baca dalam Amsal pasal 22, ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Kita beriman, kita percaya Tuhan pelihara kita. Tuhan berjanji, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau, aku tidak membiarkan engkau. Tapi kalau kita nekat saja, di lampu merah, pas sudah hijau, kita nekat, Tuhan toh jaga kita nekat, ya kita akan tertabrak. Di sini dikatakan, lalu akan kena celaka. Memang iman sangat menolong kita. Kalau kita tidak beriman, gelisah, takut, cemas terus, maka imunitas dalam tubuh akan turun. Dengan kita beriman, imunitas akan naik. Tapi kalau kita tidak ada hikmat, ngawur melangkahnya, kita juga akan celaka. Jadi yang pertama tadi, milikilah iman. Kedua, kita mengeterapkan iman dengan hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, kita kembali baca dalam Mazmur pasal 91 tadi ayatnya yang ke-14, dikatakan demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dia. Yang ketiga, kita punya hati yang melekat pada Tuhan, yang intim pada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Yesaya, dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 mengatakan, orang yang mengasihi Tuhan, itu akan memperoleh kekuatan baru. Dalam bahasa aslinya disebut kafah, yang mempunyai hubungan intim sekali, akan mendapatkan kekuatan baru seperti Raja Wali yang memperbaiki kekuatannya. Raja Wali biasanya usia 40 tahun, sudah sulit untuk terbang karena sayap-sayapnya jadi tebal berat. Pelatuknya juga sudah mentelung, sulit untuk mencari musuh. Kaki-kakinya, cakarnya setelah dia usia 40 tahun lebih, juga sulit untuk memegang mangsanya. Tapi ada saatnya untuk Raja Wali. Kalau dia mau tinggalkan yang lainnya, menyendiri di puncak gunung, walaupun berat dia berusaha ke sana. Dan di sana dia mulai gerak-gerakkan olahraga badannya. Dan di sana sayapnya mulai rontok dan kemudian tumbuh kembali. Juga pelatuknya dipatuk-patukkan pada batu.
sehingga lepas muncul pelatuk baru. Dan cakarnya pun demikian juga muncul cakar baru. Setelah itu dia kembali bisa melayang-layang, mencari mangsa, bersukacita. Kuncinya adalah dia mau menyendiri di atas gunung melakukan apa yang harus dilakukan. Oleh karenanya, yang ketiga, biarlah kita melekat pada Tuhan. Mencintai firman-Nya, mencintai persekutuannya. Maka kemenangan itu akan kita peroleh. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah kita sedang khawatir dengan penyakit. Di tengah-tengah peraturan, himbauan-himbauan pemerintah yang saya kira cukup bijaksana, tapi sering menyulitkan kita. Kita diberi hikmat untuk bertindak apa yang baik kita lakukan, walaupun ada kalanya kita dirugikan. Dan kemenangan dari Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di tengah suasana yang tidak enak, yang tidak menguntungkan ini, di mana usaha-usaha anak-anak-Mu terhambat, di mana anak-anak-Mu yang masih sekolah itu pun diliburkan, dan banyak hambatan-hambatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam usaha. Tapi Tuhan, itu belum seberapa, karena sebentar lagi menjelang kedatangan-Mu, aniaya yang lebih besar akan turun. Tapi kami bersyukur, pada pagi hari ini, kami terima janji-Mu. Jikalau kami memiliki iman dan hidup dengan bijaksana, dengan hikmat, serta intim kepada Tuhan, maka kemenangan akan menyertai kami sekalian. Oleh karenanya, kiranya berkat kekuatan Tuhan turun atas sidang-Mu sekalian, sehingga kami boleh tegar, sukacita melakukan himbauan dari pemerintah. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Pengumuman gereja tanggal hari ini 29 Maret 2020. Yang pertama bahwa ibadah kita di hari Minggu dan kegiatan-kegiatan di luar hari Minggu masih diliburkan sampai pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Dan yang kedua, Bapak Ibu, selama libur maka dari pengurus gereja akan tetap menyiarkan ibadah secara online. Untuk itu diminta kepada saudara-saudara yang punya HP bisa menjangkau teman-teman yang lain tidak punya HP, mungkin ada Bapak Ibu lansia di sekitar kita. Silakan dijangkau dan kemudian diajak ibadah bareng-bareng. Jadi kita tidak hanya mendengar, menyaksikan saja, tapi saat lagu pujian dipersembahkan, kita juga ikut menyanyi, memuji dan menyembah Dia. Dan yang ketiga, himbauan kepada hamba Tuhan, majelis dan pengurus wadah, bahkan seksi-seksi yang ada, mari kita jaga komunikasi dengan jemaat yang ada, sehingga kita boleh saling menguatkan. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini kami boleh berbakti bersama-sama. Ada yang bisa berkumpul, ada yang di rumah masing-masing mungkin. Tapi yang jelas Tuhan, pagi hari ini kami memiliki hati yang ingin erat melekat dengan Engkau. Dan itu salah satu kunci untuk kemenangan. Dan kami percaya kemenangan-Mu menyertai kami sekalian. Oleh karenanya,
Saudara-saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Putra, dan damai sejahtera di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.